Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juliana Dewi, kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Kali ini kita akan belajar materi matematika tentang kecepatan. Coba tebak materi apa yang kita pelajari ya? Materi yang kita akan pelajari yaitu 1. Mengenal satuan jarak dan hubungan antar satuan jarak. 2. Mengenal satuan waktu dan hubungan antar satuan waktu. 3. Kecepatan dan satuannya. 4. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Mengenal satuan jarak dan hubungan antar satuan jarak. Perhatikan hubungan antar satuan jarak di samping. Di situ ada gambar tangga yang satuannya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Untuk naik satu tingkat tangga dibagi 10. Untuk turun satu tingkat tangga dikali 10. Berdasarkan tangga satuan jarak tersebut, maka 1 km sama dengan 10 hektometer sama dengan 100 dekameter sama dengan 1000 meter. 1 hektometer sama dengan 100 meter sama dengan 10 dekameter. 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 10 desimeter sama dengan 0,1 dekameter sama dengan 0,01 hektometer sama dengan 0,001 km. 0,0001 km sama dengan 0,001 hektometer sama dengan 0,01 dekameter sama dengan 0,1 meter. Untuk lebih paham lagi, kita akan lihat contoh soalnya, yaitu 1,25 meter berapa sentimeter. Mari kita hitung bersama ya. 1,25 meter sama dengan 1,25 kali 100 cm sama dengan 125 cm. Mengenal satuan waktu dan hubungan antar satuan waktu. Satuan waktu ada bermacam-macam, antara lain detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. Hubungan antar satuan waktu tersebut sebagai berikut. 1 menit sama dengan 60 detik, maka 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit, maka 1 menit sama dengan 1/60 jam. 1 jam sama dengan 3600 detik, maka 1 detik sama dengan 1/3600 jam. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 abad sama dengan 100 tahun. Untuk lebih paham lagi, kita lihat contoh soalnya bersama ya. Yang pertama, 3 jam ditambah 2400 detik. Kita jadikan menit. Mari kita hitung bersama ya. 3 jam ditambah 2400 detik sama dengan 3 kali 60 menit ditambah 2400 dibagi 60 menit sama dengan 180 menit ditambah 40 menit. Hasilnya 2220 menit. Yang kedua, 12 bulan ditambah 4 tahun sama dengan, kita jadikan bulan. Mari kita hitung hasilnya ya. 12 bulan ditambah 4 tahun sama dengan 12 bulan ditambah 4 kali 12 bulan sama dengan 12 bulan ditambah 48 bulan, hasilnya 60 bulan. Tahukah kalian, banyak alat transportasi di sekitar kita yang digunakan manusia agar sampai lebih cepat ke tujuan. Artinya, untuk sampai ke tujuan ada jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Misalnya, kilometer per menit, kilometer per detik, meter per jam, meter per detik, dan lainnya. Tahukah kalian disebut apakah jauhnya
jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu untuk alat transportasi di bawah ini. Apa ya? Ya, kecepatan. Kecepatan dan satuannya. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Kecepatan disimbolkan dengan huruf V. Untuk mengukur satuan kecepatan biasanya digunakan satuan kilometer per jam. Satuan kecepatan lain perlu kamu ketahui, yaitu kilometer per menit, kilometer per detik, meter per jam, dan lainnya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arahnya. Jarak disimbolkan dengan huruf S. Waktu adalah sebuah rangkaian yang telah berlalu. Waktu disimbolkan dengan huruf T. Untuk mengetahui suatu kecepatan benda, kita harus mengetahui yang pertama, jarak yang ditempuh suatu benda. 2. Waktu yang diperlukan suatu benda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Untuk mengetahui kecepatan, dapat memakai rumus kecepatan berikut. V sama dengan S per T. Dari rumus tersebut ditentukan rumus untuk mengetahui jarak yang ditempuh atau waktu yang digunakan untuk menempuh jarak sebagai berikut. Rumus jarak S sama dengan V kali T. Rumus waktu T sama dengan S per V. Jadi V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu. Untuk lebih pahamnya lagi, mari kita lihat contoh soalnya. Jarak Kudus ke Semarang kurang lebih 56 km. Pak Firman dari Kudus mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk sampai ke Semarang? Mari kita hitung bersama-sama. Diketahui jarak sama dengan 56 km. Kecepatan sama dengan 40 km per jam. Yang ditanya adalah waktunya. Penyelesaiannya, waktu sama dengan jarak per kecepatan sama dengan 56 km per 40 km per jam. Hasilnya 1/2 per 5 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan Pak Firman dari Kudus ke Semarang adalah 1/2 per 5 jam. Agar lebih paham lagi, silakan kalian mencoba soal berikut ini. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.